sekarang bisa kasih tahu kita dari semua negara itu yang paling nyaman gitu. Kira-kira di paling indah adalah di Indonesia. Jakarta, jangan lupa beli bakpia. Wahai teman-teman tercinta, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Kebe. Kali ini sekarang kita kedatangan tamu spesial dari Kanada. Ya, perkenalkan teman saya Ikro Yunus Paleweja, gitu kan. Beliau itu Palejuala. Ikro Yunus Palejuala. Oh, Palejuala teman-teman. Maaf ya. Sorry. Oke, jadi Ikro ini teman-teman, beliau ini lahir di Inggris, London, kemudian tinggal di Kanada dan asli keturunan Gujarat, India ya. Masya Allah ya gitu. Tapi ke Indonesia karena sedang menjalani pendidikan di Fakultas Dirosat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Gimana rasanya Ikro berada di channel? Oh, aku sangat senang, alhamdulillah bisa masuk dalam channel Kebe. Kebe adalah teman saya. Kita satu jurusan di Fakultas Dirasat Islamiyah. Alhamdulillah, dan kemarin aku nonton video yang pertama di channel Kebe. Masya Allah, menarik sekali dan sangat penting. Bagi saya juga penting karena kenapa? Karena saya juga mau sidang. Bentar lagi mau sidang, jadi aku juga ambil tips dari yes, aku ambil tips juga dari video Kebe. Karena Kebe ini ngundang Ikro ini orang Kanada ke sini karena kan dengar-dengar Ikro ini sudah 4 tahun tinggal di Indonesia ya. Kemudian niat juga untuk pulang gitu ke kampung halamannya di Kanada. Nah ini jadi kayak kita itu menyambut gitu, sangat senang gitu dan kedatangan orang Kanada gitu luar negeri ke sini. Jadinya semoga ini menjadikan kenangan gitu before you going to Vietnam. Oke, teman-teman pasti udah gak penasaran ya, kita mau asking gitu kan. Bener gak asking? Tuh asking untuk Ikro gitu kan beberapa hal gitu di Indonesia. Oke, pertanyaan pertama nih Kak, gimana kesannya terhadap orang Indonesia gitu, sebagai orang asing yang melihat kami, mungkin bisa kasih tahu kekurangan dan kelebihannya gitu dibandingkan dari negara-negara lain dan sebagainya gitu. Ya, jadi di Indonesia tentang orang-orang Indonesia ya, aku lihat orang Indonesia mereka sangat baik hati dan terbuka. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau terjadi sesuatu atau butuh sesuatu dan kasih tahu ke teman-teman yang di Indonesia ya, mereka sangat mau bantu dan mau deketin dengan misalnya dengan saya. Kalau saya butuh sesuatu, saya langsung tanya, mereka langsung bantu. Itu orang Indonesia sangat I think gini teman-teman, kayak ini saya tuh lihat Ikro kalau misalnya ini never mind you just say to English. Yeah. So like they're very open and very helpful, very kind, very generous. Kalau di Canada ya, there are people there, ada orang Kanada juga, mereka juga baik, mereka juga suka bantu, tapi pada umumnya hidup di Kanada itu mandiri-mandiri, jadi semua orang care aja dengan rumah mereka, jadi yang keluarga aja mereka just their family, just focus on their family. And maybe their friends, but like in terms of maybe helping for outsiders, it's something that takes time for them. Yeah. Alhamdulillah. Jadi ramah. Yes, that's the word. Ini ramah guys. Okay. Kemudian Ikro, you have 4 years here. Okay. Maybe kamu punya sesuatu yang pengen kamu lakukan di Indonesia, but you don't do yet. You haven't do it. Yeah. Actually, there was one thing that I really wanted to do, which was go around Indonesia, visit every single
province, every single city in Indonesia. That is something that I really, really, really want to do. And the only thing that I've so far done, alhamdulillah, was that I got the chance to travel in the island of Java. Java aja ya. Tapi Jogja. Ya, jadi kemarin aku alhamdulillah bisa ke Jogja, ke Bandung, ke Surabaya, Tegal, Malang, Banyuwangi dan Bali, sampai Bali. Tapi saya pengen mau ke exit Java. Yes, exit Java, ke Sulawesi, mungkin ke Lombok, Sumatera, Maluku. Saya lihat gitu, saya baca gitu teman-teman. Kalau misalnya Kanada ini negara terbesar kedua after Rusia gitu kan. Nah, dan juga menariknya pimpinannya itu ratu, iya kan? This woman. How? Kalau dipimpin sama seorang perempuan ratu gitu, itu gimana perasaannya? Ratu Elizabeth kalau tidak salah ya. Oke. You can explain to us. Jadi di Kanada kita tidak punya presiden, kita punya prime minister. Jadi prime minister, ya. Dan di atas prime minister kita punya queen, ya. Jadi queen kita it's Queen Elizabeth, and beliau sebagai so what she does, she's the queen, but what she does is that she pemerintahan baru, beliau lihat aja ya pemerintahan baru itu terus diakui. Jadi tanpa beliau sign itu tidak bisa agree. Can't do. Tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan. Berarti tidak ada presiden. Tidak ada presiden, but queen yang mana always agree this thing or not. Jadi in the House of Commons we have the prime minister and then the rest of the ministers, and if they discuss something and they come to a conclusion and they want to make a new law or they want to make a change, it will be discussed amongst them, but and it can pass, and if it does pass though, the queen must sign it in order for it to be officially accepted. Untuk dilaksanakan, jadi untuk dilaksanakan harus melalui persetujuan dari ratu tersebut. But Ratu Elizabeth ini kadang-kadang kalau di Indonesia so difficult gitu, woman to become especially like I know that something as a female, right? A female becoming a leader is something that sometimes is not it has a negative side to it, right? Females the same everywhere, but like I do see that females in Canada, they when it comes to profession, they do things in a professional manner, and they will not make their feelings the priority, but rather they will look at the bigger issue, the bigger dealing, the bigger problem. Apakah di Kanada tuh ever not queen but king ever or not? I'm not sure. Before Queen Elizabeth, I'm sure from the royal family there was a king, right? So obviously maybe we did have a king that we did follow. That's why queen always. Boleh kasih tahu kita nggak di tempat yang direkomendasikan jika kita berkunjung ke Kanada? Yes. Jadi kalau kalian ke Kanada, kalian harus mengunjungi beberapa tempat yang special dan menarik. Yang pertama itu Niagara Falls. Niagara Falls, yes. Niagara Falls, it is in Ontario, and it is special. Why? Toronto. Yes, it's in Toronto as well. So the province is Ontario, the city is Toronto. And kenapa harus mengunjungi tempat itu? Karena di sana itu bisa kalian lihat batasan Canada dengan Amerika. So Canada and US, the border is over there, and so you will see there's a waterfall. Waterfall? Yes, a waterfall
tinggi atau Yes. besar atau tinggi? Besar. It's besar. Yes. It's very very strong. Sungai panjang. Yes, panjang. Yes. Very beautiful, and kalian juga bisa naik Perahu. yes, a boat and go underneath. Jadi bisa ke bawah air terjun. Jadi ini air terjun, kita bisa masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam. Bisa Nice. merasa. Jadi mereka akan kasih jacket or raincoat. Jadi kalian pakai terus nggak akan basah ya. Terus bisa lewat. Tapi dari itu bawah. nggak bahaya kita melewati air terjun. Ya nggak bahaya. Ada waktu Pengamanan. khas juga. Jadi mereka lihat cuaca dulu. Kalau aman bisa. Terus- Sampingnya tuh garden, bukit. Yeah, there's also garden ada. But you will see the river. Oh, Masya Allah. Yeah, it's very Itu nice. ya teman-teman, nanti saya akan tampilkan slide-nya. Yeah. Nanti ada aku tampilkan gambar. Okay. Oke. Oh, terus satu tempat lagi mungkin. Okay. Another Shopping for shopping. Oh, for shopping, yeah. So Cheap place. yang Okay, well in Canada, you know how di Indonesia kan ada pasar Tanah Abang. Ya, pasar Tanah Abang. Dan kalau ke pasar kan kita bisa tawar ya, bisa tawar harga. Kalau di Kanada ya hanya bisa tawar harga di tempat namanya pasar flea or flea market. Flea market. Oke, flea market. Yes. Jangan lupa ya, teman-teman. So ada tempat flea market di Mississauga ya. Saya kan tinggal di Oakville dan samping kota Oakville ada kota namanya Mississauga. Di Mississauga ada market flea. So we have flea market there. And inside jadi ada beberapa stall. There's a food stall, there's clothes stalls, jewelry, Di situ laptop, murah-murah ya? electronic. Ya, murah-murah. Terus kalian juga bisa tawar langsung dengan orang. Ya. Kalau di Indonesia itu kita susah nawar kalau kita misalnya I'm from Java. Yeah. Terus saya tidak memakai bahasa Java. Oh Difficult. Oh really? Oh yes. Moreover you are Oh. turis gitu. Yes. Of course Susah. murah. Yes. Kalau saya ke pasar ya. Kalau di Dan Kanada pagi ini kan aku ke pasar. kaget. Kaget. Iya. Dan aku kan mau coba menawar. Ya, kadang-kadang aku merasa ya ini susah nggak bisa. Tapi alhamdulillah kan mereka juga tahu aku. Kan mereka langsung nanya. Kamu kuliah di sini ya? Aku bilang ya, aku mahasiswi di sini. Jadi mereka udah bisa Memahami, memahami dan bisa menurunkan harga. Kalau di untuk saya. Kanada kita harus tahu bahasanya atau Like, ya bahasanya kan di sana bahasa Inggris. Jadi semua alhamdulillah. pakai bahasa Inggris. easy Yes. we can study. Yeah, so when you want to discuss the price and bring down the price with them, you have to speak it in English, and you have to know the way to do it too. Yeah. Itu ya teman-teman, dua tempat yang sangat direkomendasikan kalau misalnya kita ke Kanada. Yang pertama tadi yang ada river sama waterfallnya. Yeah, Niagara Falls. The second Niagara Falls. Itulah yang Yang kedua flea market. free market. Yes, the flea market. Oke. Terus Ikro, kita mau nanya nih Kak Ikro nih. Yeah. Sebelumnya kan juga Kak Ikro pernah tinggal lama, bermukim lama di Gujarat, India. Oh yeah. Oke. Nah, bisa kasih tahu kita, katanya saya kan suka nonton film India nih. Nah, gitu. Katanya Indonesia dan India itu tidak jauh beda. Yeah. Gujarat, you will see the majority of the people in Gujarat are Muslims. Muslim. Yes. Oh, alhamdulillah. So the adhan you can hear when you are outside. The adhan can be audible, just like Indonesia. So you can hear the adhan 5 times a day. But in India, not only can you hear the adhan, you will also hear the prayers from the Hindus. So the bells that they ring, yeah, and the prayers that they make, you will also hear that as well. Sepertinya yang menyamakan Indonesia dengan India adalah iklim.
tidak ada salju, tidak yes. ada autumn. Sedangkan kalau misalnya di Kanada itu kan ada fall, ya kan? Yes. Jadi mungkin India sama Indonesia yang agak sama itu bagian iklimnya salah satunya ya. Yes, yeah. So they have wet season and dry season as well, just like Indonesia. Yeah. Oh, tadi ada kelewatan nih. Kalau di Kanada ini paling suka musim apa? Di Kanada ya? Iya, kalau kita kan di sini tidak merasakan autumn atau snow gitu. So di Kanada ada 4 musim ya. 4 musim. Pertama musim salju, musim panas, gugur, dan musim hujan. Ya, musim hujan. Yang aku paling suka itu musim hujan, karena aku suka hujan. Tapi yang sangat indah musim salju. Wow, kalau musim gugur itu semuanya jadi putih ya. Tapi sangat dingin ya? Oh, sangat dingin. Bisa -7 ke bawahnya. Bawah 0 ya. It's very cold. Tapi kok di autumn ini indah juga nggak? Biasanya autumn juga. Ya, indah kenapa? Karena daunnya semua warna daunnya merubah. Jadi dari hijau ke kuning, ke orange, ke merah juga. Ya, indah ya teman-teman. Indah. Semoga kita bisa merasakan musim-musim itu yang tadi dikatakan Ikro. Oke. Nih, kira-kira hal apa yang hanya bisa dilakukan di Indonesia, tapi di Kanada, di India, Gujarat, or London, or di mana tidak bisa, susah dilakukan gitu. Lagi supir motor ya atau mobil, kalian bisa kalau merah bisa lewat, berhenti. Nggak bisa. Berhenti kalau merah. Tapi nggak ada polisi. Oh iya benar teman-teman. Iya, kan di sini aku lihat ya orang bisa lewat, bisa melanggar. Bahasanya gitu. Makanya di sana sangat ketat ya, di Kanada. So disiplin. Oh yes, very disciplined. Kalau merah harus berhenti, kalau hijau harus jalan. Kalau merah terus jalan ditangkap langsung. Oh yes, mereka ambil exactly. Enggak, jadi mereka kan ada beberapa tempat yang ada kamera ya. Jadi mereka langsung ambil gambar license plate, terus tiketnya langsung datang ke rumah. Oke. Ya, jadi di sana harus ikut aturan, nggak ya, dan bahaya juga ya kalau nggak ikut aturan, kan polisi itu sering ada di luar, sering ya. Dan tapi yang aku nggak paham ya, di sana di Kanada kan ada aturan ya. Tapi walaupun ada aturan masih terjadi kecelakaan banyak. Yang kecelakaan terjadi banyak, especially in the highway. Tapi di Indonesia enggak ikut aturan, tapi alhamdulillah yang kecelakaan ya enggak sering kayak di Kanada. Enggak, di Kanada itu sering kecelakaan karena ketabrak atau bagaimana? Ya, ketabrak juga, drinking and driving, texting and driving, I think speeding, ya, drinking and driving ya. Kalau kita kan dari snow. Iya. Oke, gitu ya teman-teman. Itu ada lagi nggak yang cuma bisa dilakukan di Indonesia? Tentang street food ya, kalau di Indonesia street food bisa ketemu di mana-mana, tapi di Kanada enggak. Jadi di sana nggak boleh membuat gerobak outside gedung? Enggak, it's not enggak bisa. Wait. Okay. Tidak diizinin. Ya. Tidak diizinin di setiap tempat ya. Mungkin aku pernah sekali lihat orang jual hot dogs di depan satu toko namanya Canadian Tire. Tapi mungkin itu kan punya Canadian Tire. Jadi kalau di bawah toko bisa ya, tapi harus punya license ya. Jadi nggak bisa langsung jual, harus ada license atau business. Di sana tuh kan
ada kebanyakan non muslim ya, kebanyakan non muslim. Nah itu kayak jual anggur gitu-gitu terbuka gitu nggak sih? Kalau di Indonesia kan kita muslim gitu kan, jadi saya kan juga jarang melihat gitu kan. Kalau di Kanada gitu mereka secara terbuka gitu, atau mungkin obral jual anggur atau mereka sangat menghormati. Like alcohol and wine. Right. Anggur itu dijual di supermarket. Jadi setiap supermarket pasti ada aisle kas, ada tempat kas di dalam, bisa beli itu. Tapi orang yang beli itu harus waktu mau beli dan ke kasir, di kasir harus kasih ID. Kan kasir akan lihat, orang kasir akan lihat ini orang di underage atau enggak, di bawah umur dia, atau iya. Kalau di bawah umur tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Sama dengan kalau mau beli merokok sama juga. Jadi mereka lihat ID juga. Kalau di bawah umur 18 kayaknya, 18 atau 16 nggak boleh beli itu. Kalau di Indonesia not si ID, dan banyak SMP, SMA udah ngerokok. Iya. Pertama kali aku ke Indonesia dengan ayah saya, waktu kita keluar bandara, kita di mobil ya, dijemput dari Bapak Pak Rahmat Baihaqi ya, beliau dari PLKI. Jadi kita di mobil, terus kita berhenti di depan Indomaret. Terus aku lihat di depan Indomaret ada anak-anak kecil yang lagi merokok. Terus aku bilang ke ayah saya, ya ini lihat, kita we were so shocked, we were like, aku juga merasa sedih ya kalau lihat. Dan semoga ya, insyaallah, I hope that the Indonesian government and the Indonesian people really take smoking seriously and put some strict restrictions. Di Indonesia. Kenapa? Ya, karena di Indonesia mayoritas dia orang Muslim. Jadi aku nyaman di sini, merasa nyaman karena bisa sholat di mana aja, dan kan satu agama, jadi merasa kayak satu keluarga di sini. That's why I feel Indonesia is very peaceful and very like an ideal place for me to live and for any Muslim to live in, because you feel like you are part of a big Muslim community that cares about you and uplifts you and really helps you in your daily work. Alhamdulillah, banggalah menjadi warga Indonesia. Teman-teman ya, dimanapun berada, tetap bangga menjadi warga Indonesia, tetap saling toleransi ya. Apalagi tamu dari luar negeri ya, kita tetap sapa, tetap menjadi identitas kita lah sebagai warga yang ramah kayak gitu. Warga yang ramah. Oke, untuk di part 1 mungkin cukup ini aja ya teman-teman. Yang mau belajar bahasa Urdu dan Gujarat tetap stay di part 2. Dadah. Bye. Lanjut di Kebe Channel gitu. Lanjut di Kebe Channel. Oke. Lanjut di Kebe Channel ya. So I'm very happy to be here, and I wish Keba success always in her videos, because whatever content that she has and delivers pasti bermanfaat.